Anda mendengar nama okra, sayuran ini memang belum terlalu familiar di Indonesia. Sayuran dengan nama ilmiah Abelmoschus esculentus ini umumnya tumbuh di negara yang beriklim tropis. Di Indonesia sendiri, jenis sayuran berbentuk polong ini kadang bisa kita temui di pasar swalayan atau pasar tradisional. Bentuknya memiliki kemiripan dengan cabai hijau, hanya saja warnanya lebih muda dan memiliki bulu halus di permukaan. Sayuran hijau yang juga dikenal dengan nama bendi ini bagian tengahnya berlubang-lubang dengan lekukan di kelilingnya. Seperti sayuran lain, okra enak jika dibuat acar, kari, ditumis atau dimakan segar. Biasanya itu di sayur bening, ya bisa seminggu 2 kali, 3 kali. Di sayur tumis ya bisa 2 kali deh seminggu. Saya tumis saja pakai cabai bawang iris, karena itu buat kesehatan juga. Untuk badan enak nggak enak, badan pegal-pegal, semua kaki pada sakit. Paling 2 kali seminggu, nggak sering ya. Jika dimasak, okra biasanya mengeluarkan banyak lendir. Nah, lendir inilah yang dipercaya mengandung banyak khasiat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaat yang bisa kita dapat dari konsumsi okra? Tak ada salahnya kita kenali dahulu sayuran yang satu ini dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat. Wah, sayur okra ya. Ini juga mirip ini ya, kayak oyong ya. Tapi Dita tuh baru tahu nih, Dok, kayak gini. Iya. Dok, ini sayur okra ini kan memang katanya hanya tumbuh di negara tropis, Dok. Dan punya segudang manfaat. Nah, sebetulnya kalau kita masak, itu belendir. Dan belendir ini mengandung banyak manfaat. Betul. Nah, ini bagaimana, Dok? Ya, jadi okra ini sebetulnya pertama kali originalnya aslinya dari mana? Dari mana, Dok? Dari Ethiopia. Ethiopia. Nggak ngebayang ya. Iya. Dari Ethiopia, kemudian dia dibawa masuk ke Arab, ke Eropa dan sebagainya. Dia tumbuh di negara tropis dan subtropikal. Jadi dia tumbuh di iklim-iklim yang tropis maupun subtropis. Jadi di Indonesia cocok ya, Dok? Cocok karena tropis ya. Nah, okra ini setelah dimakan oleh penduduk lokal ya, mereka lihat kok kondisinya membaik. Jadi mulut ke mulut. Jadi penemuan manfaat dari suatu makanan atau suatu obat kan semua berasal dari tanaman ya toh. Nah, mereka lihat loh kok orangnya yang tadinya gulanya tinggi kok membaik. Orangnya tadinya susah buang air besar kok bagus dan sebagainya. Lalu dilakukanlah penelitian seperti itu. Nah, penelitian ternyata membuktikan bahwa okra ini memang betul ada manfaatnya. Nah, sekarang manfaatnya apa sih? Gitu ya. Nah, okra ini ternyata dia kaya akan serat. Jadi dalam 100 gram okra ya, kira-kira dua buah okra seperti ini, dia mengandung sekitar 3,2 gram serat. Ya. Nah, terus dia juga kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, polifenol dan sebagainya. Makanya sekarang okra banyak sekali dikenal oleh orang awam dan digunakan. Tadi dengar ada yang bilang bagus, saya pakai okra 2 kali seminggu karena banyak manfaat kesehatan. Ya, seperti itu cerita awalnya, sejarahnya. Cerita awal sejarahnya seperti itu. Dok, katanya nih berarti benar ya, okra itu dapat mengurangi penyerapan glukosa dalam pembuluh darah. Ini adalah fakta. Jadi fakta. Makanya banyak sekali orang yang menggunakan okra lalu diminum. Tapi terus terang dia hanya bisa membantu yang namanya pengobatan diabetes. Tetaplah harus melalui 4 pilar ya. Jadi edukasi, lalu menggunakan diet. Nah, diet salah satunya bisa menggunakan yang tinggi serat. Nah, okra ini seratnya cukup bagus, jadi monggo dipakai. Jadi itu bisa membantu diet membantu diet ya. Dan bagaimana, Dok, dengan jantung? Apakah bisa mengurangi resiko penyakit jantung? Ya, kalau kita bicara penyakit jantung, biasanya kita kaitkan dengan kadar lemak yang tinggi, ya toh, kolesterol, lemak jahat, trigliserid dan sebagainya. Ternyata okra ini bermanfaat, bisa menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi ini adalah fakta bahwa dia memang bagus untuk kesehatan jantung. Ini fakta ya, Dok ya. Tapi gimana sih sebenarnya rasanya okra tersendiri ini bagi mungkin pemirsa yang belum pernah mencoba nih ya? Kita mau coba. Okra ini rasanya mild
kalau kita baca di buku ya, dia bilang rasanya cukup ringan dan seperti apa seperti nih? makan sayuran ya, seperti kita makan oyong. Cuman yang sering sekali membuat kita mau makan, nggak maju, mundur, karena kita lihat cairannya yang agak berlendir itu yang membuat kita khawatir. Ini kok bentuknya ngeluarin lendir ya ini. Tapi katanya justrunya lendirnya itu yang bermanfaat ya dok betul. ya. Jadi lendirnya inilah yang banyak sekali mengandung antioksidan, vitamin, mineral di dalamnya. Ya. Nah, saya penasaran nih mau coba seperti apa ya rasa tumis okra. Coba ya. Kalau ditumis juga masih bagus nih dok. Masih bagus selama minyak yang digunakan jangan terlalu banyak. Enak Dita. Ya rasanya ringan. Iya, rasanya kayak apa? Rasanya ringan, gurih ya, dan juga memang lembut dok ya. Betul. Lembut loh. Coba supaya tahu. Enak. Ambil yang kecil. Mirip jadi apa ngerti. sih? Pokoknya mirip apa ya, kayak tumisan gitu deh, tapi memang kayak tumis rasa sayuran. okranya emang lembut sih. Ya kan? Enak toh? Nah, bingung. Kita nggak suka ya? Tapi enak sih. Suka kan? Iya. Enggak, tapi cuman aku cuman enggak, soalnya gara-gara pengen ngerasain ini tuh kayak rasa apa ya? Pengen ini tuh kayak apa sih ya? Oyong kayaknya. Oyong. Oyong ya? Kayak oyong rasanya. Tapi kalau misalnya ditumis tuh lendirnya nggak terlalu ya, tapi masih tetap berasa ada lendirnya. Betul. Seperti sayuran ginseng. Pernah makan sayur ginseng tidak? Iya, betul. Nah, itu juga kan suka berlendir kalau kita ngunyah terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Kayak sayur ginseng persis. Betul. Dok, ini penonton perlu tahu dok ya, sebetulnya okra ini lebih baik diolah seperti apa? Ditumiskah, direbuskah, atau dimakan langsung? Ya. Karena saya lihat juga ini banyak, sepertinya banyak bulu-bulu halusnya itu dok. Jadi si okra ini sebelum diolah memang harus dibersihkan dulu dari kulit-kulit bulunya ya. Biasanya ibu-ibu kita, ibu-ibu yang kerja di dapur mereka ngertilah bagaimana cara membersihkannya. Habis itu yang paling penting adalah dia dimakan secara keseluruhan. Jadi baik dagingnya, baik bijinya, seednya ya. Ini dalam nih kalau dipotong melintang kan lihat banyak sekali biji-bijinya. Nah, biji ini ternyata kaya lemak. Oh, jadi nggak apa-apa justru dimakan? Nggak apa-apa, karena lemaknya termasuk lemak yang omega 3 dan omega 6. Terutama dia dominan di omega 6. Jadi cukup bagus, lemak yang baik ya. Jadi kalau serat tentunya dia banyak di kulit-kulitnya ini. Jadi paling baik adalah dimakan bersama dengan seutuh-utuhnya. Nah, kalau mau dibikin sup tentunya dia akan mengeluarkan lendir. Seperti yang tadi ada contoh makanan sup, itu juga monggo dimakan. Kalau kita makan utuh, otomatis lendir ini sudah ikut termakan, cuman tidak keluar saja karena keluar kita ya. Oke dok, tadi kalau misalnya kita ngomongin katanya okra ini memiliki kandungan omega 3 dan omega 6. Nah, kalau omega 3 dan omega 6 sendiri untuk tubuh kita ini gunanya untuk apa nih dok? Nah, omega 3 dan omega 6 itu termasuk lemak yang baik untuk tubuh kita dan dia punya efek sebagai antiinflamasi. Tapi dia dominan di omega 6. Nah, omega 6 penggunaannya jangan berlebihan karena kalau berlebihan dia punya efek pro-inflamasi. Jadi inflamasi membantu. Jadi dia bisa ikut mencetuskan. Makanya jumlahnya itu harus seimbang antara omega 3 dan omega 6 ya. Kalau seimbang, tentunya semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, selain kaya akan lemak, dia juga kaya akan folat. Folat itu apa nih dok? Vitamin ya, seperti golongan vitamin termasuk golongan vitamin B ya. Dia biasanya bergabung dengan itu. Jadi dia kaya vitamin A, vitamin C, vitamin B6, folat, lalu kaya dengan kalsium, magnesium. Banyak sekali unsur-unsur mineral dan juga dia kaya akan polifenol. Ada antioksidan ya. Kemudian dia banyak jenis-jenis antioksidan, makanya ini baik sekali digunakan sebagai anti kanker. Jadi bisa menurunkan resiko terkena kanker. Betul. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi kalau kita membahas lagi nih dok ya, okra ini sebaiknya berapa banyak sih dikonsumsi setiap hari? Katanya kan tadi kalau omega 6 ini tidak boleh berlebih karena dia proinflamasi. Jadi sebenarnya berapa kali sih? Intinya gini, okra ini dimakannya harus berdampingan dengan omega 3. Nah, sumber omega 3 paling banyak ada di ikan. Salmon dok ya. Salmon, tapi kalau salmon kan kantongnya ikutan dalam, mahal toh ya. Jadi kita cukup pakai ikan laut yang ada di perairan Indonesia. Contohnya adalah ikan kakap, ikan bawal, kemudian ikan kerapu. Itu semua kaya dengan omega 3. Ikan itu juga ikan teri basah. Itu juga bagus. Jadi monggo dipakai. Misalnya nanti bikin kreasi yang baru, ikan teri basah dipepes pakai okra. Nah, kan mendapat omega 3 dan omega 6 yang seimbang.
Nah, okra ini boleh berapa banyak dimakan sehari? Sehari itu seperti sayuran. Kalau kita makan bayam ya seperti itu kita makan. Jadi biasanya satu porsi itu kira-kira 100 gram. Oke. Ya, untuk satu kali makan seperti itu. Iya. Dok, ini ada lagi dok fakta mitos berikutnya dok ya. Senyawa bamia pada okra ini bisa membantu mencegah munculnya kanker rongga mulut. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Ya, jadi yang dia punya adalah antioksidan golongan polifenol dan kawan-kawannya quercetin dan sebagainya. Ada beberapa antioksidan dan dia bukan cuma untuk rongga mulut, dia bagus untuk breast cancer. Jadi untuk kanker payudara, kemudian kanker kolon, kanker paru. Nah, dia bagus itu. Jadi semua jenis kanker semua jenis kanker, tapi yang biasanya tergantung dari jenis epitelnya. Nah, itu yang butuh penelitian lebih lanjut lagi. Dan yang pasti tidak bikin kanker kantong kering. Seperti tadi ya, karena kan ini kan cukup dijangkau ya. Kalau kita juga beberapa pemirsa Hidup Sehat ini mungkin belum ada yang tahu nih okra. Ternyata okra ini cukup mudah dijangkau dan murah juga ya. Dan banyak di pasar. Banyak jadi, ya? Betul, jadi monggo aja dibeli ya. Oke dok, ini katanya ya dok ya, okra ini dapat meningkatkan kepadatan tulang untuk mencegah osteoporosis. Ini itu fakta atau mitos nih dok? Ini sebetulnya ya, kalau kita bilang untuk kepadatan tulang, artinya kita bicara mengenai kebutuhan kalsium, magnesium, vitamin D dan sebagainya. Sumber kalsium paling banyak tuh sebetulnya adanya di susu. Nah, okra ini ada kalsium nggak ada. Tapi kalsiumnya tentunya kandungannya tidak sebanyak yang ada di susu. Nah, apakah kalau saya makan okra setiap hari tulang saya menjadi padat? Ya nggak juga gitu ya. Tapi apakah okra ini bisa ikut membantu memadatkan tulang? Itu betul. Jadi ini fakta atau mitos? Kalau dia bisa membantu, maka ini adalah fakta. Ya, jadi, nah kan dia bisa dapat meningkatkan, maka ini adalah fakta. Jadi kesimpulannya dok, bagaimana supaya bisa mendapatkan manfaat dari okra ini? Ya, jadi okra ini sebetulnya kita mulai mengenalkan kepada banyak orang harus kenal bahwa di Indonesia ada loh tanaman yang namanya okra dan ini bisa dimakan, rasanya juga nggak jelek-jelek banget kan tadi dimakan. Rasanya kok. Iya, apalagi kalau dikasih bawang merah, kemudian kasih bawang putih, kasih cabai, wah bisa nambah nasinya ya. Dan ternyata jenis sayuran seperti ini punya manfaat juga yang tidak sedikit, tidak kalah dengan sayuran lainnya. Mudah dijangkau, banyak di pasar, harganya juga oke, dan manfaatnya juga baik sekali. Jadi saya pikir silakan aja tambahkan okra dalam makanan kita sehari-hari. Pastinya dok. Dokter, terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih.